Shalom, puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi, bertemu di dalam kasih Yesus, dalam kasih karunia-Nya. Kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati, pikiran, konsentrasi penuh, untuk supaya tidak satupun berkat Tuhan yang tercuri oleh iblis. Selain kasih Tuhan, mari kita akan buka kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Galatia, Efesus, Filipi pasal 4. Kita akan baca mulai ayat yang keempat. Ini ayat hafalan ini ya, sudah sering kita baca, tapi kita akan melihatnya dari sudut pandang yang mungkin berbeda dari biasanya. Filipi 4, saya bacakan ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Ayat di sini menyebutkan suatu kata perintah, bersukacitalah. Suruh bersukacita. Kenapa sih kok disuruh bersukacita? Kalau senang ya senang toh. Apakah ada yang bisa menghambat kalau saudara sedang bergembira? Ya tidak bisa ya. Tapi kalau susah, apakah bisa bergembira? Ya sulit ya. Tapi ini di sini jelas sekali kata bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ini agak lain. Kalau bersukacita di dunia, mungkin kalau kita sedang makan enak, senang. Sedang berwisata, mungkin suka. Atau sedang dapat rezeki besar, mungkin kita sukacita ya. Tetapi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa bedanya? Diulangi lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacita. Seringkali ayat ini kita kadang-kadang memahaminya seperti tadi yang saya katakan itu. Kita bersukacita membuat hati kita senang. Membuat kondisi kita jadi senang. Padahal ada embel-embelnya di dalam Tuhan. Apa bedanya? Kita lihat di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Setelah perintah bersukacitalah, ada tambahan lagi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bersukacita di dalam Tuhan itu ternyata bukan bersukacita yang egois sebetulnya, saudara-saudara. Jadi jangan dibayangkan bersukacitalah. Wah, kalau disuruh bersukacita, sekarang aku tak makan enak gitu. Aku tak berwisata, pergi ke Bali atau kemana gitu ya, supaya hati saya senang. Bukan ternyata, saudara-saudara. Saudara lihat di sini, bersukacitalah senantiasa. Kalau kesenangan itu dari dalam diri kita sendiri, bisa tak kita senantiasa sukacita? Kadang-kadang masuk angin aja sudah susah kan, kepala pusing misalnya. Atau ada anak nakal sudah susah. Tetapi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan ini loh yang kita harus tahu. Maksudnya bagaimana sukacita dalam Tuhan itu. Tetapi ayat 5 mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini juga perintah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apakah berarti kita harus pamer kalau kita baik? Ya toh, supaya orang tahu kan kita harus pamer. Bila perlu masukkan YouTube, masukkan Instagram, lalu kita viralkan gitu ya, kita baik gitu. Enggak juga, itu sudah bukan sukacita dalam Tuhan. Karena kebaikan hati kita diketahui orang kalau orang itu merasakan toh. Jadi bersukacitalah di ayat 4 ini ada kaitannya dengan ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bukan sukacita yang egois, bukan sukacita yang senangnya sendiri, bukan. Bukan lalu uangnya kita hambur-hamburkan, saya mau senang-senang ini, saya mau minum yang enak, makan yang enak, tempat yang indah, bukan. Sudah tahu kapan surga bersukacita? Ada yang tahu? Nah, ada satu jiwa bertobat diselamatkan
sorga bersorak-sorai. Ternyata sukacitanya sorga itu bukan kalau di dalam sorga sedang diadakan pesta, bukan. Sukacitanya sorga itu ketika ada jiwa di sana. Jiwa di sana. Yang bertobat dan diselamatkan. Bagaimana orang itu diselamatkan? Bagaimana kita diselamatkan? Karena ada kebaikannya tuh Tuhan, di mana Yesus turun ke dunia ini. Mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Jadi sukacitanya sorga itu adalah ketika ada seorang diselamatkan, ada seorang yang mengalami kebaikan. Sukacitanya sorga itu bukan karena sukacitanya egois, karena aku sedang bersenang-senang, bukan. Sukacitanya sorga itu ketika ada seseorang di luar sana yang hidupnya harusnya masuk neraka, ternyata pindah masuk ke surga. Itu loh, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi sukacita kita itu bukan karena sukacita yang egois, tetapi sukacita karena kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara kan makan enak, seneng toh, sukacita kan. Tapi saudara kalau merasakan ya, pernah mengalami bagaimana ada orang nggak bisa makan, saudara kasih sesuatu bisa makan, dan dia makan sambil memandang saudara sambil berbesmili. Sukacitanya itu luar biasa, itu sukacita surga. Nah enggak saudara begitu? Nah, sukacita surga itu ternyata bukan sukacita yang egois. Sukacita surga itu seperti ketika malaikat di surga bersorak-sorai karena satu jiwa diselamatkan. Itu sukacita surga. Itu sukacita di dalam Tuhan itu seperti itu, saudara-saudara. Jadi ayat 4 dan ayat 5 ada hubungannya ini. Kalau dilepas gitu saja ya nantinya saudara foya-foya. Aku disuruh sukacita kok. Uang tak jajak ini, beli yang enak, makan enak, pakai baju yang bagus dan sebagainya. Tidak. Ya itu sukacita memang. Tetapi bukan sukacita di dalam Tuhan. Yaitu sukacita yang secara duniawi biasa saja, semua orang bisa melakukan. Kalau itu tidak perlu diperintahkan toh. Kalau saudara dapat rezeki banyak misalnya, tiba-tiba dapat lotre, menang undian, tidak usah disuruh kan, saudara pasti akan senang-senang sendiri kan, tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintahkan. Karena itu di ayat 4 diperintahkan bersukacitalah. Karena bersukacita di dalam Tuhan itu berbeda. Bersukacita bukan yang egois, tetapi bersukacita karena kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada embel-embelnya loh ini, Tuhan sudah dekat. Jadi kemarin kan kita 3 minggu belajar mengenai akhir zaman. Mau tidak mau kita harus belajar ini karena ini membuat Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat ini dalam bahasa Yunaninya enggis. Dari kata enggus. Dekat. Dekatnya itu 2 macam. Dekat secara tempat. Kalau saya sama seseorang di Jakarta sana, atau seseorang di Amerika sana, kan jauh. Tapi kalau di sebelah sini dekat kan. Secara lokasi dekat. Bisa juga dekat itu secara waktu. Tuhan akan datang. Sudah semakin dekat waktunya, ya itu juga dekat. Jadi ketika kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu membuat Tuhan tidak saja waktunya semakin dekat, tapi juga secara tempat, secara lokasi, itu dekat. Kalau saudara minta tolong kepada seseorang yang jauh, sulit kan? Punggungku gatel, tolong garukno di sini ya. Lah aku di Jakarta ya, lewat WA aja ya garuknya ya, yang mati ya.
Tapi kalau dekat langsung kan, bisa ditolong. Tuhan dekat itu macam-macam. Ada ayat yang mengatakan Tuhan dekat kepada orang yang remuk hatinya, gitu ya. Ternyata di sini juga ada. Tuhan dekat itu kalau kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kadang-kadang kita tidak mau baca ayat 5, kita langsung lompat ayat 6. Baca ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Masalah itu enteng, aku tinggal tidak khawatir, apapun juga aku tidak khawatir, aku tinggal bawa di dalam doa. Bentar, kamu doa itu Tuhan dekat sampai kamu. Kenapa ya Pak, saya doa ini loh kok lama nggak dijawab-jawab. Sebelah saya ini loh doa kok langsung dijawab. Jangan-jangan Tuhan dekat dengan orang itu, jauh sama saudara. Nah seringkali kadang-kadang kita comot aja ayat 6 langsung aja udah. Lupa bahwa ada ayat 4, ada ayat 5 yang mendahulunya. Jadi sebelum engkau klaim janji di ayat 6, lakukan dulu yang ayat 5, saudara-saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bukankah ada firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau tabur, engkau tuai. Ukuran yang engkau pakai, diukurkan kepadamu. Kita seringkali ingin kebaikan Tuhan itu datang ke kita, tapi kita enggan kebaikan kita sampai ke orang lain. Betul enggak? Kita seringkali egois, apalagi zaman sekarang, zamannya egois. Coba sekarang ya, anak-anak sekolah ya, zaman dulu, anak sekolah itu bangun pagi-pagi mandi. Pakai baju yang rapi, sekolah. Duduk rapi di kelasnya, bangku dijajar. Bayangkan kalau ada satu anak yang enggak mau mandi. Sebelah-sebelahnya pasti sudah gelisah. Ini sopo toh yo sing mambu ini ya gitu ya. Zaman sekarang bisa enggak kayak gitu terjadi? Enggak lah, wong daring ya, online, sekolah di tempat masing-masing, enggak mandi seminggu pun enggak tahu temannya. Iya toh. Sehingga zaman semakin lama semakin egois. Zaman dahulu anak dipaksa mandi, kenapa? Malu kamu nanti kalau enggak mandi, bau, temanmu nanti akan terganggu. Terpaksa mandi walaupun dingin, demi teman-temannya enggak terganggu. Sekarang enggak apa-apa, rembes-rembes sekolah online. Egois kan semakin lama. Ya ini dunia membawa kita kepada egois. Nah, tapi ayat 5 mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini Tuhan perintahkan untuk kita tidak egois. Sukacita kita yang di ayat 4 itu harus disambung dengan kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nanti pada masa engkau punya kekhawatiran ayat 6, enggak perlu khawatir. Engkau tinggal bawa di dalam doa. Dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi jangan diputus-putus baca firman Tuhannya. Ayat 4 ada, ayat 5, lanjut ayat 6. Kalau saudara lihat sebuah film, ada orang dikasih piala, terus dapat uang hadiah misalnya 100 juta, seneng ya, tak setel lagi itu, aku kepingin seperti itu. Dia enggak tahu, sebelum itu ada pertandingan. Malah lagi sebelum pertandingan ada latihan, bertahun-tahun latihan badminton, sebelum dia dapat hadiah. Nah, begitu juga kita maunya langsung ayat 6, ada masalah enggak usah khawatir, bawa dalam doa permohonan, ucapan syukur. Enggak tahu sebelum itu ada hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebelum itu ada bersukacitalah di dalam Tuhan.
Jadi jangan langsung menuju ke dapat piala, dapat hadiah. Jangan, ada pertandingan, ada latihan sebelumnya. Begitu pula ayat-ayat ini, saudara tidak bisa kemudian wis tenang di dalam Tuhan itu tenang wis. Aduh, sekarang ujian dek, nggak perlu belajar, nggak apa-apa. Bawa semua kekhawatiranmu dalam Tuhan lu, enaknya. Ada ayat 5, ada ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita bukan yang egois, tetapi di dalam Tuhan. Sukacitanya Tuhan karena seseorang mendapatkan suatu kebaikan. Kebaikan kan tadinya masuk neraka, pindah masuk surga kan kebaikan buat orang itu. Surga bersorak-sorai, bersukacita. Begitu pula sukacita yang diharap Tuhan itu adalah sukacita ketika orang lain senang. Bagaimana caranya? Ya kebaikan hatimu harus dirasakan orang itu. Iya kan? Nah ini seringkali kita belajar separuh-separuh. Kita harus tahu. Kadang-kadang ada anak aku loh, sudah belajar. Baik sekali belajarku sudah terus sampai malam-malam. Aku sudah ngurangi main, ngurangi nonton YouTube, ngurangi ngegame, aku belajar banyak. Aku sudah doa supaya aku ulangannya bagus kok ya remedi ya. Kalau saya ditanya gitu, saya akan tanya dulu, Bapak, Ibu, kamu suka enggak punya anak ini? Gitu ya. Jangan-jangan anak ini enggak hormat sama orang tuanya. Kebaikan hatimu enggak diketahui orang tuamu. Ya anak-anak ya, perhatikan ya. Jadi kadang-kadang kau sudah belajar, kamu cuma nggak hormat dari orang tuamu, kok kadang nggak sukses. Karena apa? Doamu terhalang. Ayat 6 jangan berani ngeklaim kau. Kalau ayat 4, ayat 5 engkau belum tunaikan. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang itu siapa ya? Siapapun, istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, tetanggamu, teman-temanmu, dan sebagainya. Oh Pak, ada yang tak baiki malah jahat Pak. Ya itu urusannya dia sama Tuhan. Yang penting engkau harus baik. Karena Tuhan itu baik. Orang lain tidak baik itu urusan dia dengan Tuhan. Engkau sudah berbuat baik, dia tetap tidak baik, itu urusan sama Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah. Ini harus kita belajar lakukan, saudara-saudara. Kita belajar lebih jauh. Kebaikan hati, itu kalau dalam bahasa Yunaninya saya pelajari, itu epikes. Tulisannya epiekes gitu ya, sulit bacanya, bahasa Yunani. Saya juga nggak tahu baca saya sempurna apa tidak. Epikes. Itu ternyata terjemahan lebih tepatnya itu kelemah lembutan. Ya agak beda ya. Kata yang sama itu ditulis di 1 Timotius 3 ayat 3. Itu diterjemahkan sama Alkitab yang sama. Itu peramah. Sama-sama epikesnya. Ya, beda ya. Ya memang menerjemahkan Alkitab itu tidak bisa langsung, harus lihat konteks dan sebagainya. Tetapi di Filipi diterjemahkan kebaikan hati, di Timotius diterjemahkan peramah. Ya kira-kira mirip-mirip ya, baik ya, ramah itu kan baik ya. Tetapi kalau saya belajar bahasa aslinya di bahasa Yunani, epikes itu kelemah lembutan. Saya jadi ingat, kelemah lembutan itu sifatnya Tuhan Yesus kan ya. Ketika kita belajar akhir zaman kemarin, kita kan harus mencuci jubah kita dalam darah Yesus. Artinya kita juga harus menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus menjadi juga rendah hati dan lemah lembut. Ternyata yang Paulus ajarkan ini, yang perintahkan ini, hendaklah kebaikan hatimu, hendaklah kelemah lembutanmu diketahui semua orang. Epikes.
kelemah lembutan. Kalau saya pelajari lebih jauh lagi, epikes itu dari dua kata, akar kata. Epi artinya pas, eikos artinya adil. Itu membentuk kata benda namanya epikeia. Keadilan yang setara. Keadilan yang proporsional. Keadilan yang memahami situasi dan kondisi. Apa artinya keadilan yang seperti itu? Jadi kelemah lembutan di dalam Yesus, di dalam Tuhan ini bukan lemah lembut yang lembeng terus lemas, bukan saudara-saudara. Kelemah lembutan yang penuh kekuatan. Kelemah lembutan yang membuat sesuatu itu menjadi adil, setara, proporsional. Kalau saya pelajari lagi konteksnya, dari para ahli itu mengatakan epikeia tadi, kata benda yang dibentuk dari epi dan ekos tadi, epikeia. Kalau epikes tadi itu kata sifat ya, jadi epikeia kata bendanya, kata dasarnya. Itu artinya keadilan di luar keadilan yang biasa. Keadilan sejati yang secara tepat memenuhi yang tersirat, bukan hanya yang tersurat dari hukum. Ini saya baca supaya saya tidak salah. Jadi epikeia itu keadilan sejati yang secara tepat memenuhi yang tersirat, bukan hanya yang tersurat dari hukum. Jadi ada peraturan ini ya, hukum misalnya. Contoh aja, kalau lampu merah, mobil tidak boleh terus. Betul enggak? Aturannya gitu ya, hukumnya ya. Tetapi ketika yang lewat itu, niu, ada orang mau mati, butuh ke UGD segera, boleh lewat enggak? Boleh, itu epikeia. Adil enggak? Adil. Loh, yang lain enggak boleh lewat kok, itu boleh lewat, enggak adil dong. Ya, enggak adil kan, yang lainnya enggak boleh kok, dia boleh kok. Tetapi karena melihat situasinya orang itu butuh urgent ke rumah sakit, maka boleh. Yang lain enggak iri kan? Enggak, itu epikeia. Keadilan yang secara tepat memenuhi yang tersirat. Apa sih tujuannya dikasih lampu merah, lampu hijau? Supaya orang lewat itu bergantian secara teratur, secara adil, gantian. Habis jalan sini, stop, sana jalan, adil kan, gantian. Tujuannya kan bukan menghambat seseorang. Engkau pergi ke sekolah 5 menit, tak kasih lampu merah ya, supaya 7 menit nyampainya. Bukan kan, tujuannya bukan menghambat kan, tujuannya mengatur. Itu yang tersirat, yang tersurat, dilarang menerobos lampu merah, itu yang tersurat, yang tertulis. Tapi jiwanya peraturan itu sebetulnya mengatur. Sehingga ketika ada ambulans, ada membawa orang sakit, dia boleh lewat. Itu epikeia. Keadilan yang tepat pada poin itu saja. Lalu ada anak yang nakal, aku tak pura-pura aja di keluarganya ambulan, melok ngebut di belakangnya ambulan. Nah ini bukan epikeia ini. Dia sudah berbuat curang, tidak adil terhadap teman-temannya yang tidak menerobos lampu merah. Paham saudara ya? Epikeia itu keadilan, bukan keadilan yang saklek. Lampu merah ya sudah, tidak boleh lewat, ketika ada ambulan, stop, kamu tak tilang karena lewat lampu merah. Enggak gitu kan polisi kan? Karena polisi pakai epikeia. Keadilan yang secara tepat memenuhi yang tersirat, bukan cuma yang tersurat. Tersurat itu yang tertulis ya, yang tersatu jiwanya, rohnya. Jadi keadilan epikeia itu adalah keadilan yang secara roh. Bukan yang secara tertulis saja, tetapi tepat situasinya. Kita coba lihat contohnya epikeia ini. Matius 9 ayat 13. Matius 9:13 saya bacakan.
Ini Tuhan Yesus ini ngomong sama orang Farisi ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini kejadiannya ketika Yesus makan-makan bersama para pemungut cukai. Yesus yang adalah rabi, seorang guru yang menjaga hidupnya harus kudus, tidak boleh ada kesalahan, bercampur dengan orang-orang yang penuh dosa, orang-orang pemungut cukai ini makan bersama-sama. Orang Farisinya ngamuk loh, kamu kok makan sama orang-orang berdosa? Ini seperti tadi, ambulan itu boleh terobos lampu merah. Yesus ngomong, aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Jadi kalau dia kumpul dengan orang berdosa, tepat pada sasaran. Ketika ambulan boleh jalan di lampu merah, semuanya yang lampu hijau pun harus stop. Itu tepat sasaran. Itu epikea. Begitu pula ketika Yesus harus berkumpul ketemu dengan orang Farisi. Ketemu dengan pemungut cukai. Supaya apa? Supaya pemungut cukai itu diselamatkan. Supaya surga bersuka cita. Ini epikea. Ada enggak orang yang begini? Loh, apa? Oh kamu kok enggak ngomong sama dia? Enggak. Bencet orang itu. Loh, berdamai. Enggak. Dia dulu sing wawoan. Gengsi nih aku duluan. Kalau pakai epikea, enggak gitu. Enggak gitu, karena banyak firman Tuhan. Rendah hati, lemah lembut, pemurah. Akhirnya murah hati. Harusnya dia yang minta maaf, tapi karena aku murah hati, ya wis aku dulu yang minta maaf. Nah, itu epikea. Contoh lagi, satu lagi. Matius 12. Maju. Matius 12 ayat 1. Saya bacakan aja ya. 1. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik gulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Tuhan namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Tuhan. 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Hukum Sabat, orang tidak boleh kerja apa-apa pada hari Sabat. Tapi para imam kan melanggar. Hari Sabat tetap dia harus menyediakan roti di meja sajian, dia tetap harus membakar kemenyan, dia harus menyembelih korban persembahan. Tetapi tidak apa-apa kan? Karena apa sebetulnya aturan Sabat itu? Supaya orang beristirahat. Orang Yahudi itu soro yang gak dikasih aturan. Bahkan 7 hari kerja dia bisa kepingin bekerjanya 8 hari, 9 hari. Karena itu sama Tuhan dikasih hukum Sabat. Hari terakhir engkau harus beristirahat. Supaya tubuhmu bait Tuhan itu terpelihara dengan baik. Jadi para imam melanggar hukum Sabat enggak apa-apa. Dan ketika mana muridnya memetik bulir gandum karena tidak ada makanan, disalahkan sama orang Farisi. Yesus tidak menyuruh, tidak menyalahkan. Karena apa? Yesus pakai epikea. Tujuannya hukum Sabat itu apa dulu? Bukan supaya orang tidak makan toh. Bukan. Tetapi supaya engkau beristirahat. Jangan mengerjakan yang tidak perlu. Yang bisa engkau tunda besok, lakukan besok. Hari Sabat engkau beristirahat. Tapi kalau urusan makan harus makan, ya mati oi makan no. Toh kamu tidak bekerja ekstra, metik makan saja. Dan memang tidak ada makanan. Bukan rewel loh ya.
Sudah ada nasi, enggak aku kepingin yang metik sendiri ya, ini itu lain. Sudah ada nasi pecel, enggak aku kepingin rawon, nah itu lain lagi, itu bukan lapar, itu rewel ya. Murid-murid Yesus ketika metik gandum bukan dia rewel, dia memang butuh makan, dia petik gandum walaupun hari Sabat. Yesus tidak melarang, walaupun itu secara tertulis melanggar hukum Sabat. Tetapi Yesus tidak menghukum murid-muridnya sebab dia pakai keadilan epikeia. Sebab kebaikan hati Yesus itu harus diketahui semua orang. Sebab epikosnya Yesus itu harus diketahui semua orang. Epikos itu bukan kebaikan yang biasa. Kadang-kadang seakan-akan, kadang-kadang seperti melanggar peraturan, tetapi sebetulnya tidak melanggar peraturan. Mungkin secara tertulis kadang-kadang melanggar, tapi secara roh sebetulnya tidak melanggar. Kadang-kadang yang harus engkau langgar itu peraturanmu sendiri. Iya, betul enggak? Ya, aku pokoknya sudah punya peraturan. Kalau kamu sekali gini, jotak selamanya. Peraturan sendiri ya. Tapi kadang-kadang kau harus melanggar peraturanmu sendiri. Supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara masih ingat ketika ada wanita penjina yang mau dilempari batu? Dibawa kepada Yesus? Yesus cuma ngomong, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Pertama lempar batu. Terus dia nulis-nulis di tanah. Akhirnya mereka satu persatu pergi. Karena tidak satupun orang yang tidak pernah berbuat dosa. Lalu kenapa hukum Taurat mengatakan kalau berzina harus dilempari batu? Sebetulnya kan supaya orang takut berbuat dosa. Tujuannya aturan itu supaya orang berbuat dosa. Aturan itu bukan supaya orang mati, bukan. Karena kerajaan sorga tidak pernah bersorak-sorai ketika ada orang mati di dalam dosa. Kerajaan sorga bersorak-sorai ketika ada orang yang tidak berdosa, yang diselamatkan. Jadi hukum ketika kalau ada orang berzina dilempari batu itu tertulisnya. Itu hukum jasmaninya, tetapi roh hukum itu sebetulnya adalah supaya orang tidak berbuat dosa. Karena itu ketika penjina ini dibawa di depan Yesus, Yesus cuma ngomong begitu. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan lempar pertama kali. Ternyata enggak ada. Yesus menggunakan keadilan epikeia. Apakah Yesus melanggar aturan secara tertulis? Iya, makanya orang-orang Farisi marah. Tetapi secara roh tidak, karena tujuan aturan itu bukan supaya orang mati, tetapi supaya orang tidak berani berbuat dosa. Seperti tadi lampu merah, tujuannya bukan supaya sekolahmu lebih lama sampai ke sekolah, supaya sampai ke tempat kerja lebih lama, bukan, supaya teratur. Nah, ini saudara-saudara, ketika kita memegang prinsip epikeia ini, ketika epikes kita, kebaikan hati kita, kelemah lembutan kita, diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Karena Yesus sendiri lemah lembut dan rendah hati. Sebetulnya ketika kelemah lembutanmu diketahui semua orang, wajah gambar Yesus itu sedang kelihatan terang di wajah Anda. Ketika orang melihat di dalam mata saudara ini wajah Yesus, sebetulnya ya Tuhan Yesus sudah dekat sama saudara, wong wajahmu jasa seperti Yesus. Kalau saya mengaku anaknya Pak Daniel Kamsino, orang sih percaya, iya ada mirip-miripnya gitu ya. Nah kalau yang beda sama sekali ngaku, kan orang ya tidak percaya. Nggak mungkin hubunganmu mesti jauh sama Pak Daniel, nggak mungkin anak kandungnya gitu ya. Ya mungkin anak jauh, mungkin ya dari paman, nah gitu ya.
Ketika kelemah lembutan kita diketahui semua orang, wajah Yesus sedang terlihat jelas di dalam hidup kita. Yesus, Tuhan Yesus dekat dengan saudara. Epikes. Kenapa dari epikeia, keadilan yang akurat tadi itu menjadi epikes, jadi lemah lembut, artinya kelemah lembutan. Ya memang perlu kelemah lembutan. Ketika Yesus dihadapkan ketika dihadapkan sama wanita yang berdosa tadi itu, kalau Yesus berangasan langsung hukum toh. Nggak perlu ambil batu duluan. Serbu, gitu ya. Tapi Yesus enggak. Kelemah lembutan hatinya ini menimbang lagi. Kalau misalnya lah, saudara jadi guru ya, anak saudara nakal, saudara ngajar, mau ngukum kan ya gak tego ya, setengah-setengah anak ini. Karena hatinya ada cinta, ada kasih. Begitu pula ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, tega enggak engkau membalas? Tega enggak engkau berbuat kejam? Tega enggak kamu menerapkan aturan yang ketat sekali? Enggak atau pasti cari celah toh? Enggak wis, ya apa caranya ya supaya enggak dihukum ya? Orang ini harusnya dihukum ya, apa caranya supaya enggak dihukum ya? Aku sayang sekali dengan ciptaanku ini. Tuhan ngomong gitu sama dirinya. Ya sudah, karena begitu besar cintaku kepada dia, maka aku kirim anakku yang tunggal. Nah gitu kan, cari celah kan? Cari celah supaya manusia yang bejat, yang dosa, yang harusnya dimasukkan neraka ini, cari celah supaya dia diselamatkan. Begitu pula ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Yesus, kita mau menghukum orang itu selalu cari celah untuk ngampuni. Selalu cari celah, cari bagaimana caranya untuk ngampuni dia, untuk membaiki dia, walaupun dia jahat setengah mati dengan saya. Kepinginnya tak mantemi orang itu, musuh. Tapi apa cara ngampuni dia? Oh ada perintahnya kok ini, kasih makan musuhmu. Ya toh? Cari celah. Tuhan ya gitu saudara-saudara dengan kita. Kita ini layaknya dihukum. Kita ini layaknya, ada ayat mengatakan layaknya dimurkai kita ini. Tetapi Tuhan Yesus mencari celah. Ada celahnya. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ya sudah, nyawanya tak tebus dengan nyawaku. Itu Yesus begitu. Dia mencari celah bagaimana supaya umat manusia ini tidak dihukum. Makanya dia menyerahkan nyawanya supaya orang itu tidak dihukum. Ketika orang itu tidak dihukum, dia bersukacita. Itulah sukacitanya di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat bersukacita ketika kita tidak dihukum. Lain kalau kita benci hati kita, lihat orang dihukum, rasa naukon, kapokmu kapan kan? Ya, gitu ya. Karena senang orang dihukum, sukacita aku orang itu dihukum gitu ya. Bagi kalau anak sekolah ya, teman-temannya tuh bahasa Surabaya kemalan gitu ya. Terus kesandung jatuh senang syukur gitu ya. Itu berarti bersukacita karena kesusahan orang lain. Tetapi sukacita di dalam Tuhan itu berbeda. Sukacita ketika orang lain mengalami pengampunan, ketika orang lain mengalami yang tidak sepantasnya dia dapat. Harusnya diantemi terus diampuni. Harusnya dapat hukuman ternyata dapat berkat. Kita ikut sukacita. Jadi kalau tetanggamu punya motor baru, jangan iri hati, engkau harus ikut sukacita. Wong kamu ya nggak keluar uang, apalagi kalau engkau punya uang, dia nggak punya uang, buat beli motor, itu lebih hebat lagi sukacitanya. Itu nanti membuat kebaikan hatimu diketahui semua orang. Enggak, aku punya kue ini, tak kasih ngosing baik be aku saja, yang enggak usah. Itu bukan epikeia. Epikeia, kebaikan yang tepat,
memenuhi yang tersirat, bukan hanya yang tersurat dari hukum. Nah, ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita murid-murid Yesus harus menjadi seperti Dia. Kalau kita sudah belajar akhir zaman, kita sudah belajar bagaimana Tuhan akan datang, kita harus belajar ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Karena tidak saja dekat secara tempat, tetapi juga dekat secara waktu. Secara waktu dia akan semakin dekat dengan engkau. Semakin secara tempat dia juga dekat sekali dengan engkau. Bahkan sampai yang Yesus inginkan ini ya, cita-citanya Tuhan Yesus ya, engkau di dalam aku di dalam engkau, betapa dekatnya itu. Itu bisa terjadi kalau kita juga melakukan epikes tadi itu, kelemah lembutan itu. Kalau saudara-saudara melakukan yang ini, epikeia ini, nanti orang-orang akan melihat. Tidak usah saudara viralkan kebaikan, orang akan mengakui. Wis ta, Bapak itu wis pokoknya. Itu anak Tuhan Yesus. Ibu itu loh. Wah, baik sekali. Bahasa Jawa, gak ada balung rine ya. Pernah dengar istilah itu? Gak ada balung rine orang itu. Itulah kelemah lembutan di dalam Yesus. Karena keinginan hatinya bukan menghukum, selalu keinginan hatinya bagaimana cari celah supaya bisa mengampuni orang itu malah. Bagaimana supaya membaiki orang itu. Bangsa Israel bencekno. Tuhan gak suka sepertinya, tapi loh Tuhan cari celah. Cik tahu, bangsa Israel ini kan anaknya Abraham. Abraham itu hoping baik be aku, jadi bangsa Israel tak berkati loh. Itu loh Tuhan Yesus ya. Kita ini layak tidak diselamatkan. Bukan kan, tetapi kalau engkau berlaku seperti Abraham, secara roh engkau juga jadi keturunan Abraham. Loh, Tuhan Yesus sudah golek-golek sih ya. Kan ditepak-tepak sih supaya kita ini diselamatkan toh. Kita loh hubungan apa sama Abraham jauh. Irung pesek, Abraham mancung. Tapi Tuhan Yesus itu ditepak-tepak wis Yusak engkau tak anggap keturunan Abraham. Loh, ya gitu ya. Pak Jono engkau dianggap keturunan Abraham. Oleh sekondi Pak Jono ya. Kan secara model fisiknya kan jauh be Abraham kita ini. Tapi Tuhan Yesus nepak-nepak itu loh epikeia. Mengusahakan kebaikan orang lain. Ini epikeia. Ini sifatnya Tuhan kita tuh seperti itu, epikeia. Lemah lembut. Harusnya ditunjuk, dilus-lus. Itu Tuhan kita. Dan kalau kita mau menjadi serupa seperti Dia, ya mau gak mau kita harus belajar ini soal epikeia ini. Bagaimana caranya mencari celah, mengupayakan, mengusahakan kebaikan orang lain. Nah, suamiku ini wis weleke wae ABCD. Tapi aku sayang. Tak golekane sih ono apike Z kecil lagi. Tapi tidak apa-apa. Ini tak pakai alasan untuk aku menyayangi dia terus. Nah, gitu para istri. Suami ya gitu. Cari ono kebaikan istri mojo kejelekannya. Anak, orang tua, teman, saudara, tetangga ya gitu. Cari ono kebaikannya dia. Dan lakukan kebaikan untuk dia. Itu kelemah lembutan, itu epikes. Itu kebaikan hati. Orang dunia akan taunya kebaikan hati. Tapi kita tahu akarnya adalah kelemah lembutan. Memang terjemahnya ini pas, kebaikan hati. Karena orang lain dia mau kelemah lembutan, dia nggak ngerti, nggak tahu. Apa itu kelemah lembutan? Mereka taunya baik orang itu ya gitu. Karena itu terjemahannya di dalam kitab Filipi tadi katakan, biarlah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebab semua orang itu taunya kebaikan hati, nggak tahu kelemah lembutan, epikeia lah, kita tidak tahu. Tetapi anak-anak Tuhan harus tahu itu. Dasar perintah dari itu adalah sifat Tuhan Yesus sendiri
yang epikea. Sehingga memunculkan sifat epikes, kelemah lembutan. Ini harus belajar saudara-saudara. Kalau enggak, kita enggak pernah jadi serupa dan segambar dengan dia. Ini loh hatinya Tuhan. Sudah keluar hukum dari mulutnya, upah dosa adalah maut. Cari cara supaya menyelamatkan orang manusia. Gitu kan? Padahal mulutnya ngomong, upah dosa adalah maut. Cari cara, berbagai cara ketemu, oh ya, Yesus harus mati. Kalau engkau menghadapi orang-orang bahkan yang paling bencek bahasa Surabaya ini, coba lakukan kebaikannya orang itu apa sih? Ada sampai sedikit, gak apa-apa. Lihat kebaikannya itu, lakukan kebaikan kepada dia. Maka hatimu lambat laun akan menjadi epikes. Kebaikan hatimu akan diketahui semua orang. Kebaikan hati yang seperti ini tidak usah diviralkan, tidak usah sampai dipromosikan. Aku baik, tidak perlu. Nanti dengan sendirinya semua orang akan tahu. Contoh ini ya, kalau saudara ke Solo, Surakarta sana ke Jogja, ketemu makanan, jangan heran kalau manis ya, semua makanan kok manis. Semua orang ya tahu, sudah terkenal makanan di Jawa Tengah manis. Begitu pula nanti semua orang harus tahu kalau murid Yesus, kalau anak Tuhan, kalau orang yang suka pergi ke gereja, baik hati orang. Harus seperti itu. Suka ngampuni pasti. Dijahati tetap baik saja. Nah, sampai orang akan mengenal itu. Itu loh kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan diviralkan, jangan dipamerkan, tidak perlu. Orang harus paham. Wis tak ketemu sama orang itu, enak wis tak. Gampang. Urusan jadi gampang. Dia tidak pernah terlalu jelimet, tidak pernah sampai terlalu perhitungan sekali. Bahasa Cinanya cincai orangnya. Ya, pernah ingat ya? Orang ngomong cincai lah gitu ya. Maksudnya begitu. Wis enggak terlalu tak hitung lah. Udah. Seperti orang kalau kita cukup berada, kadang kita bayar sama orang, wis bisa susuk, PN susuknya. Seperti itu kira-kira. Itu kemurahan hati. Itu kebaikan hati. Itu keluar dari kelemah lembutan. Karena secara aturan uang 1.000 beli 800 ya susuk 200 secara aturan. Tetapi karena epikea, wis enggak usah susuk, wis 1.000 ambilin 200 sih. Nah, itu sebuah contoh. Itu yang kita alami di dalam Tuhan, itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Harusnya kita mati, tetapi Dia yang mati. Bulan depan kita sudah memperingati Paskah. Kita sudah harus paham apa dasarnya. Kenapa Yesus mati. Karena Dia cari celah, cari cara supaya yang seharusnya dihukum ini tidak dihukum. Itu adalah kelemah lembutannya Tuhan. Karena itu Dia ngomong, belajar kepada aku sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Mari kita tutup dalam doa. Yesus, mutike nama suku numukia tarataka shika mataka. Tuhan, Engkau baik. Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami seperti yang seharusnya dihitung, Tuhan. Engkau punya cara percaya kepadaku. Terima aku sebagai juru selamat, maka engkau diselamatkan. Percaya engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Itu loh baiknya Tuhan. Dia cari cara. Karena itu tertulis, percayalah maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu juga epikea. Hanya satu orang selamat, nanti yang lain juga diselamatkan. Tetapi itu enggak akan terjadi kalau satu orang yang diselamatkan ini tidak epikea. Tidak epikes. Tuhan
ajar kami belajar ini Tuhan. Supaya Tuhan firman-Mu benar-benar digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kalau ada satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Tapi yang satu ini harus belajar, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, khususnya seisi rumahmu. Tuhan, kami ini murid-Mu, kami mau belajar. Didik kami Tuhan, hal ini memang tidak mudah. Karena dari kecil kami belajar egois. Dari kecil kami selalu mementingkan diri sendiri. Tetapi hari ini kami belajar ada hikmat yang tinggi sekali, hikmat dari sorga. Bahwa sukacita sorga adalah ketika satu orang di bumi diselamatkan. Dan hari ini kami belajar, kami akan bersukacita apabila ada orang-orang di sekitar kami yang diselamatkan. Ada orang-orang di sekitar kami yang mengalami kebaikan. Ada orang-orang di sekitar kami yang diampuni, yang mendapatkan pengampunan, mendapatkan kemurahan hati. Ajar kami punya hati itu Tuhan. Hati seperti Engkau Tuhan. Dan hari ini kami membasuh jubah kami di dalam darah-Mu Tuhan. Supaya kami belajar bersukacita di dalam Engkau. Supaya kami belajar kebahagiaan hati kami, kelemah lembutan kami diketahui semua orang. Supaya kami juga setiap saat boleh datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyampaikan segala kekhawatiran kami dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Tuhan, kami tahu masing-masing anak-Mu juga punya beban hidup masing-masing. Tapi hari ini kami punya suatu rahasia untuk membereskan semua itu. Kami tidak perlu lihat beban itu, kami tidak perlu lihat masalah itu. Kami harus belajar untuk epikas, untuk lemah lembut, untuk baik hati, untuk bermurah hati. Supaya Engkau dekat dengan kami Tuhan. Supaya kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Supaya apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau yang hadapi. Terima kasih Tuhan. Selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus melayang-layang, memberikan pengertian baru, membukakan yang terselubung, supaya anak-anak-Mu yang mendengar renungan firman hari ini boleh mengerti dan memahami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri. Hanya oleh kuat kuasa-Mu Roh Kudus, kami akan belajar supaya kebaikan hati kami diketahui semua orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.